Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uji kinerja PPG Daljab Angkatan 2 tahun 2023. Program Studi Pendidikan Profesi Guru LPTK Universitas Muhammadiyah Malang. Bersama saya Wahyu Tribuanawati, uji kerja mata pelajaran IPAS kelas 5 dengan model pembelajaran Problem Based Learning di SDN 2 Kedung Sikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu anak-anak. Silakan ketua kelas memimpin doanya. Siap berdoa. Mulai doa. Akan belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Doa kecerdasan. Allahumma alimni rusdi wa alimni min syarri nafsi. Alhamdulillah. Hari ini masuk semua anak-anak? Oh, buaya absen dulu nggih. Coba, jangan-jangan ada yang tidak masuk hari ini. Oke, Rehan hadir. Bintang Hadir. Jika Hadir. Herika Ivo Kenzi Moreno Zaki Tiara Nadifa Giska Nada. Ya. Nah. Oke, apa kabarnya hari ini anak-anak? Ya, bagus guys, siap belajar. Alhamdulillah hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran sebelumnya tentang IPAS, yaitu perubahan penampakan bumi. Sebelum itu, mari kita bukti cinta kita kepada Indonesia. Mari kita menyanyikan lagu wajib bersama-sama. Boleh sambil membaca liriknya anak posisi duduk siap, oke? Selamat bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka, Republik Indonesia. Itulah hak milik kita untuk selama-lamanya. Oke, betul ya. Jadi hak milik kita bahwa Indonesia itu selamanya sudah merdeka. Baik, Bu Wahyu lanjutkan di sini. Nah, ini masih berhubungan dengan keadaan bumi kita, anak-anak. Apakah kondisi alam di sekitar kita, di sekitar kamu, sekitar rumahmu itu selalu sama? Tidak. Apa buktinya? Coba. Buktinya apa? Kalau kondisi di sekitar lingkunganmu itu tidak sama. Budi, sama rumah saya ada sawah. Sekarang sudah dibangun rumah. Oke, dulu depannya ada sawah, sekarang dibangun rumah. Ada lagi yang lain buktinya? Apa Mbak Tiara? Iya Mbak Tiara. Dulu itu setahunya Bu Ayu di belakang rumahnya Mbak Tiara itu banyak pohon bambu ya Mbak Tiara ya. Terus sekarang bagaimana Mbak Tiara? Apakah masih banyak pohon bambunya? Oh sudah habis ya. Terus di belakangnya Mas Rehan ada sungai betul? Sekarang bagaimana sungainya Mas Rehan? Kering. Kenapa kok bisa kering? Kemana airnya Mas Rehan? Waduh, gara-gara pemanasan global ya sungainya belakang rumah Mas Rehan jadi kering anak-anak. Oke, baiklah hari ini kita akan belajar tentang perubahan kondisi alam yang ada di permukaan bumi itu ternyata akibat faktor dari alam serta perbuatan manusia.
bisa kita buktikan melalui tergabungnya siklus air, ya, tentang pelajaran kemarin itu. Terus yang akan kita lakukan hari ini, yang pertama nanti kamu akan mengetahui bagaimana toh bentuk permukaan bumi itu kok bisa berubah-ubah, seperti tadi kondisi alam yang ada di sekitar rumahmu kok bisa berubah dari yang dulunya ada sawah sekarang sudah tidak ada, dari dulu yang ada tanaman-tanaman sekarang sudah habis, dari yang sungainya dulu ada airnya sekarang sudah kering. Nah nanti coba kita lihat ya. Kemudian yang kedua nanti kita kalian akan melakukan kajian literatur, mencari informasi terkait penyebab tergabungnya siklus air dan dampaknya terhadap kondisi alam yang mengakibatkan bumi tadi berubah. Kemudian yang ketiga, itu ingin kalian mendesain kira-kira nanti kajian literaturmu itu nanti bentuknya apa? Apakah tulisan, apakah tabel, terserah nanti kamu mengelompokkannya dengan temanmu ya. Kemudian coba perhatikan ini adalah foto-foto selama satu dekade. Satu dekade itu berapa tahun anak-anak? 10, betul ya. Jadi selama 10 tahun itu ada perubahan ya. Coba kita lihat. Oke, coba perhatikan foto yang boleh ditemukan di sini anak-anak. Ini yang tadi ya, bahwa selama 10 tahun ini ada di pegunungan Swiss nih, ada di Swiss. Kalau tahun 2008 itu adalah penuh dengan apa ini? Sedangkan 10 tahun kemudian di 2018 sudah seperti ini. Bedanya apa anak-anak? Saljunya hilang. Kok bisa hilang? Pemanasan global. Saljunya jadi apa? Jadi cair ya. Oke. Kita lihat berikutnya. Nah, ini ada di Amerika Selatan, keadaan hutan zaman tahun berapa ini? Sekitar 10 tahunan, bahwa yang sebelumnya itu masih hijau, banyak pohonnya. Kemudian 10 tahun kemudian jadi seperti ini. Bedanya apa ini coba? Dari hijau ke jadi apa ini anak? Tandus, terus apa? Kering ya. Berikutnya ada lagi nih, ada di Australia keadaan dasar laut, ya. Dari yang semula subur, nih kemudian sudah kering seperti ini. Ada lagi nih, tahun 2009 di daerah Yaman, bangunannya seperti ini. Kemudian 2019 jadi seperti ini. Kira-kira apa yang terjadi anak-anak? Longsor bisa jadi apa? Banjir mungkin. Mungkin gempa bumi juga bisa, ya. Akhirnya seperti tsunami, ya. Nah, itu, oh iya, Rio ini hancur jadinya. Kemudian berikutnya ada di Alaska, betul tadi yang kalian sampaikan ada pemanasan global, ya. Jadi di Alaska ini ada saljunya di kutub utara kemudian juga mencair. Nah, yang paling miris ini anak-anak, ada beruang kutub yang pada tahun 2009 ini masih imut seperti ini, masih banyak bulunya, sehat, gemuk. Kemudian 10 tahun kemudian yang terjadi adalah seperti ini. Kasihan sekali ya. Kira-kira kenapa kok 10 tahun itu, apakah kenapa kok dia itu jadi seperti ini? Hubungannya apa dengan kondisi tubuhnya? Kalau pemanasan global, kurang nutrisi, kurang makanan, betul ya. Jadi tanam apa di sekitar dia itu tidak bisa makan ya, karena pemanasan global, mencair dan lain. Kemudian berikutnya ini yang ada di Bali. Kalau dulu tahun berapa ini? 2014 kalian bisa berenang, bisa diving dengan ikan-ikan di situ. Nah, kemudian 10 tahun kemudian yang terjadi adalah kalian akan berenang dengan sampah. Nah, siapa ini kira-kira yang buang sampah di situ? Manusia. Ya. Nah,
selang kemudian sudah berubah seperti ini. Ya, kering, tandus. Ya, siapa kira-kira yang membuatnya seperti itu? Manusia. Kenapa kok manusia membuat hutannya jadi seperti itu? Karena penebangan pohon. Penambangan pohon mungkin ya digunakan untuk apa tuh biasanya? Kertas. Kertas itu yang kamu pakai, makanya harus hemat. Ya. Baik, itu tadi 2009 dan 2019. Nah, berikutnya Bu Wahyu membuat permainan jika dan maka ya. Kalau Bu Wahyu memberi pernyataan jika, maka kalian menjawab maka apa yang akan kalian lakukan atau apa yang akan terjadi. Itu siap? Siap. Oke. Yang pertama coba. Jika terjadi kebakaran di hutan, maka apa? Hutan akan gundul. Hutan akan gundul, apalagi? Apa? Ada pencemaran udara, apalagi? Oke, betul, hewan akan punah. Next, berikutnya ya, yang kedua. Jika banyak sampah, kotoran, limbah di sungai atau perairan, maka apa yang terjadi? Ikan akan mati. Ikan akan mati, apalagi? Air akan tercemar. Air akan tercemar, apalagi? Manusia tidak akan mendapat air yang bersih. Oke, betul, manusia tidak akan mendapatkan air yang bersih karena beberapa tempat itu ternyata memang masih menggunakan air dari sungai ya. Berikutnya, bagus sekali ya. Oke, ini. Nah, ini karena dari sekitar kita, sekitar rumahmu masih banyak sawah. Apa yang terjadi jika banyak petani itu menggunakan pestisida? Oke. Buat subur. Tumbuh subur, betul. Apalagi? Akan panen Ya. akan mati. Oke, hama akan mati. Apalagi Mas Reno? Akan Betul, panen akan melimpah. Di satu sisi akan memberikan hal positif, yaitu mungkin panennya melimpah karena tidak dimakan hama yang sudah diberi pestisida. Tapi di sisi lain apa yang terjadi anak-anak? Kalau terlalu banyak pestisida, ya? karena akan kering. Tanah akan kering karena lama-lama humus atau nutrisi yang terkandung di tanah itu sudah terserap di situnya ya, pestisida itu. Baik, kita lanjutkan berikutnya. Nah, ini yang sering kita temui di sekitar kita juga, bahwa banyak jalan berlubang, akhirnya dicotlah, diaspallah jalanan itu. Jika hal ini terjadi, maka apa yang akan terjadi? Oke? Air hujan turun. Tidak akan masuk ke tanah. Oke, air hujan yang turun di atas aspal ini mungkin tidak akan masuk ke tanah. Oke, betul. Apalagi hal positifnya apa kalau jalanannya sudah hujan di aspal? Dapat kita menjadikan menjadi mulus. Oke, betul ya. Kalau jalanannya sudah mulus, kita bersepeda jadi nyaman. Mungkin juga mengurangi resiko apa, Nana? Kecelakaan, betul sekali. Tapi di sisi lain ternyata kalau ini dicor di aspal ketika hujan turun maka tidak bisa meresap ke tanah. Baik, betul sekali, semuanya ternyata sudah bisa memahami pelajaran sebelumnya. Maka dari hal-hal yang sudah Bu Ayu sampaikan tadi itu ternyata berpengaruh pada siklus air, anak-anak. Air yang ada di bumi ini, nah jumlah air di bumi itu ternyata jumlahnya tetap nih. Air yang ada di bumi itu mengalami penguapan atau evaporasi karena terkena panas matahari. Sedangkan dari tumbuhan itu juga mengalami penguapan, yaitu namanya transpirasi. Ya. Jadi di sini ada proses siklus air. Yang di sini adalah dia evaporasi. Kemudian dari sini ada transpirasi. Nah, dia akan ke sini karena terkena Sinar matahari. panas matahari. Ya. Kemudian dari panas matahari itu dia akan mengalami yang namanya kondensasi atau pengembunan. Lama-lama setelah mengembun, nah terlalu banyak uap air yang ditampung, maka turunlah titik-titik hujan ini atau disebut dengan precipitation.
di mana air yang ada di bumi itu mengalami siklus perputaran ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi. Oke? Nah, ini sekarang permasalahannya. Kira-kira apa yang akan terjadi anak-anak jika siklus air yang ada di bumi itu terganggu? Air akan semakin berkurang. Air akan semakin berkurang. Boleh, bisa jadi ya. Apa lagi kira-kira? Apa? Oke. Nanti kita temukan ya. Kira-kira kenapa? Kira-kira apa yang terjadi jika siklus air yang ada di bumi ini terganggu? Ya. Untuk itu Bu Ayu mau membagi kelas kita jadi 3 kelompok. Anak-anak coba ya. Kita pindah dulu. Siapa ini? Oke, Mbak Nadifa sama Mbak Krista silakan pindah, tukar dengan Mas Abi dan Kensi. Terus yang di situ Mbak Nada sama Mbak Erika bisa pindah sini. Oke, tasnya boleh dibawa. Disiapkan bukunya kipas. Kita akan mencari tahu kira-kira apa penyebabnya siklus air terganggu tadi. Baik anak-anak, sudah Ibu bagi menjadi 3 kelompok. Silahkan berdiskusi dengan kelompokmu. Kira-kira kamu ingin mencari tahu penyebab siklus air terganggu itu apa? Silakan bisa dibuka dari buku paket halaman 115 untuk referensinya ya. Silakan berdiskusi dulu dengan teman satu kelompok ini. Penyebab siklus air terganggu. Nih, boleh sambil dicatat. Siklus air terganggu yang akan dibuat kajian literatur nanti dalam bentuk apa? Siklus air terganggu. Yang sini mau ambil apa? Penyebabnya dari yang apa? Untuk memfasilitasi kalian mencari kajian literatur terkait apa yang terjadi jika siklus air terganggu, Bu Ayu sudah sediakan notebook untuk masing-masing kelompok. Untuk kelompok 1 silakan diambil di sini. Kelompok 2 silakan. Nanti bisa dicari melalui situs ini untuk kelompok. Silahkan dicari sesuai dengan informasi yang ingin kalian ketahui tentang terjadinya siklus air, penyebab terganggunya siklus air yang ada di situ. Oke? Nanti bisa dicatat untuk kemudian dituangkan dalam bentuk desain kajian literatur yang akan kalian buat. Bisa dicatat ya ini yang bagian poin-poin penting yang nanti dituangkan dalam desain kajian literatur ini.
membuat desain kajian literatur berbentuk lingkaran. Seperti apa ya nanti kira-kira Bu Ayu juga penasaran. Kok kelompok 1 ini ingin membuat dalam bentuk lingkaran. Untuk kelompok 2 tadi Bu Ayu tanya ingin membuat dalam bentuk ular tangga ternyata ya. Yang kelompok 3 membuat infografis. Penasaran apa dari kalian bentuknya nanti seperti apa? Baik, boleh disiapkan alat-alatnya untuk membuat desain kajian literatur yang sudah kalian cari melalui komputer tadi, ya. Boleh. Silakan, ya. Oke, sudah selesai semua desain kajian literaturnya? Sudah. Bu Ayu penasaran, coba ketua kelompoknya semuanya membawakan hasil kajian literaturnya ke depan. Bisa ke depan? Ya, dibawa ke depan. Coba ditunjukkan ke temannya yang lain. Oke, ini kelompok 1. Tapi depan itu kelihatan. Kelompok 2. Nah, ini kelompok 2. Jadi kelompok 1 yang tadi penasaran ternyata bentuknya lingkaran seperti itu, dan kelompok 2 berbentuk ular tangga. Nah, ini ada ularnya ya, dalam bentuk ular tangga apa tangganya ya. Yang kelompok 3 adalah infografis terkait dampak penebangan pohon terhadap siklus air. Oke, di sini kita akan presentasi penyajian dari hasil kajian literatur kalian. Yang presentasi sweet aja ya. Oke, silakan dulu. Dan ya, kelompok 1 yang menang ya, boleh tampil. Kelompok 2 dan 3 boleh duduk lagi. Duduk dulu ya, nanti presentasi berikutnya. Yang pertama tampil untuk penyajian presentasi hasil kajian literatur adalah kelompok 1. Ini dalam bentuk lingkaran anak-anak. Silahkan kelompok 1 menyajikan hasil presentasinya, hasil kajian literaturnya. Oke, silakan. Kami kelompok 1 akan menyajikan hasil kajian literatur dalam bentuk lingkaran. Yang pertama, saya akan menyampaikan proses siklus air. Oke.
itu, nggih. Dampak pencemaran air tanah udara terdapat siklus air, Nggih, terhadap siklus air. hujan asam. Oh, akan menyebabkan hujan asam. Oke. Hujan asam dapat menyebabkan tumbuhan cepat mati dan berbahaya bagi makhluk hidup yang lain. Nggih, beri tepuk tangan untuk presentasi kelompok 1. Bagus sekali tadi penampilan penyajian kajian literatur dari kelompok 1. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya pada kelompok 1? Oke, silakan Mas Rehan. Bagaimana bisa terjadi hujan asam? Nggih, bagaimana kok bisa terjadi hujan asam? Silakan kelompok 1 yang menjawab. Pencemaran air, udara, dan tanah reaksi dengan zat pada atmosfer yang bersifat asam. Oke, jadi zat-zat dari pencemaran air, tanah, dan udara itu mengandung sulfur dioksida. Ketika nanti terjadi evaporasi atau penguapan itu di atas kan bercampur dengan atmosfer sehingga kembali ke bumi itu dalam bentuk karbon dioksidanya lebih banyak. Nah, sehingga menyebabkan yang disampaikan Mbak Tiara tadi, makhluk hidup terancam mati dan tumbuhan juga cepat mati. Oke, tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok 1. Boleh kembali ke tempat ini karena sudah presentasi. Sekarang ini Bu Wahyu ingin tahu solusi dari permasalahan yang sudah kalian adakan kajian literatur tadi. Bagaimana? Solusi terganggunya siklus air dari kelompok 1 tadi permasalahannya apa? Permasalahannya? Hujan asam. Iya, karena apa hujan asam tadi? Pencemaran apa? Pencemaran air, tanah, dan udara. Solusinya apa dari kelompok 1? Membuang sampah di tong sampah. Oke, bagus sekali untuk ukuran kalian. Berarti harus membuang sampah di tempat sampah. Untuk kelompok 2, masalahnya tadi apa? Masalahnya apa? Tadi permasalahan yang diambil dari kajian literaturnya. Oh, pengaspalan, nggih, pengocoran jalan. Solusinya apa dari kelompok 2? Oh, nggih, betul. Boleh menyiapkan lahan biopori atau resapan air karena kalau di aspal, dicor airnya tidak bisa masuk tadi, nggih. Jadi harus ada lahan biopori di sampingnya. Oke, bagus sekali. Untuk kelompok 3, permasalahannya tadi apa? Oke, nggih, hutan gundul, nggih, kebakaran hutan. Solusinya apa yang terbaik dari kelompok 3? Melakukan reboisasi. Nggih, reboisasi bagus. Ada lagi? Melakukan tebang pilih. Nggih, boleh nggih melakukan tebang pilih. Bagus sekali anak-anak. Solusi yang kalian ambil dari permasalahan siklus air. Agar kalian lebih memahami pembelajaran hari ini, maka boleh disiapkan alat tulisnya. Buat ada LKPD, lembar kegiatan untuk kalian. Silakan dikerjakan. Jangan lupa menuliskan nama dan nomor, nggih. Yang dikerjakan dulu mulai dampak dan penyebabnya dan dampak. Linknya lagi dulu ya. Biarkan sampai ini.
Sudah ya? Silakan diketikkan. Oke, silakan diisikan bagaimanakah menurut kalian pembelajaran hari ini di situ di kolom yang tersedia. Oke, silakan. Jangan lupa pencet kirim. Nah, nanti akan muncul jawabanmu di situ, oke? Oke. Ya, ayo. Yuk, masukkan. Nah, oke, ada yang bilang sangat menyenangkan. Nah, typo enggak apa-apa ya. Baik. Oke, apa lagi? Boleh diulang lagi. Oke, sudah. Mana lagi? Sudah. Mana? Oke, selanjutnya ini karena typo akhirnya tulisannya berbeda. Oke, mana lagi? Yang tulisan yang paling besar itu berarti paling banyak kalian menjawab. Misalnya nanti yang paling besar di sini seru, berarti beberapa anak itu menjawabnya seru. Oke, terima kasih semuanya. Ternyata refleksi hari ini sangat pelajaran hari ini ternyata sangat seru dan menyenangkan, ya. Baik, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, Bu ingin menyampaikan pada kalian bahwa ternyata benar terganggunya siklus air itu berdampak pada perubahan kondisi alam yang ada di permukaan bumi. Jadi sebaiknya kita menjaga bumi, menjaga kelestarian lingkungan yang ada di sekitar kita. Siap?